Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina dari Ruang Rawat Inap Aisyah. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tausiah yang berjudul Meraih Pahala Jihad sebagai Tenaga Medis. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim, ternyata kata jihad memiliki makna tersendiri yang membuat kita merinding sekaligus menggebu-gebu dalam menggapainya. Ya, jihad merupakan sebuah perjuangan tertinggi dalam membela agama. Dalam sejarah agama Islam, jihad adalah ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah hal yang sangat kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu sangat baik bagimu. Dan boleh pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Oleh karena itu, saya terinspirasi dan mengangkat judul Meraih Pahala Jihad sebagai Tenaga Medis. Di zaman sekarang, musuh Islam bukan hanya menyerang secara fisik. Teman-teman pun tahu tentunya bahwa musuh-musuh Islam semakin gencar menghancurkan keimanan umat muslim dengan berbagai cara, dimulai dari penyakit hati yang dimiliki oleh masing-masing umat manusia. Dari kata jihad saja, kita sudah tahu bahwa berjuang dan berusaha keras itu sangat penting dan diperlukan oleh setiap umat muslim. Tapi kenyataan yang sering kita jumpai, kenapa justru sebaliknya? Kenapa kok penyakit hati masih saja merajai di dalam tubuh kita? Why? What happened? Itu karena kita belum terintrospeksi diri dan tipis iman. Jadi, untuk melawan rasa malas, iri, dan dengki, itu benar-benar perjuangan yang sangat dahsyat. Maka dari itu, sebagai umat muslim, kita harus lebih cerdas dan bijaksana dalam berjihad. Karena saat ini, jihad bukan hanya lewat perang, tapi jihad melawan nafsu dan penjajah. Nafsu di sini bisa disebut dengan malas, ogah-ogahan, amburadul, dan tidak peka terhadap sesama. Sedangkan penjajah yang saat ini gencar dan lagi trending topik nih, COVID-19, tentara yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingatkan kita semua agar lebih beriman dan berpola hidup sehat. Contoh, jihad yang diterapkan di zaman sekarang, khususnya nih ya di tahun 2020, bagi tenaga medis yang disebut-sebut sebagai garda depan, jihad melawan COVID-19 dengan kerja keras dan perjuangan tenaga medis melawan COVID-19 mulai dari makan kurang terkontrol karena harus sibuk dengan begitu banyak pasien, memakai APD seperti makhluk luar angkasa yang teman-teman bisa bayangkan bagaimana sumpeknya kan, dan tidak bisa sesering dulu bisa ketemu keluarganya karena harus sering tidur di rumah sakit. Ada yang sampai dikarantina. Bahkan mereka pun rela jika nyawanya sebagai taruhannya. Para tenaga medis tak berpikir panjang. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana caranya berjuang melawan COVID-19 dan kesembuhan pasiennya. Berjihad bukan hanya tentang hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Dengan berjihad, kita juga sekaligus menjadi penolong bagi orang yang membutuhkan. Seperti halnya yang sudah dilakukan oleh para tenaga medis dan dalam meraih pahala jihadnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berilmu dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, walaupun mereka berhijrah. Akan tetapi, jika mereka meminta pertolongan
melakukan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Anfal ayat 72. Sebenarnya, teman-teman harus tahu nih, ada banyak keutamaan jihad yang kita dapatkan jika kita berjihad dengan tulus. Di antaranya adalah yang pertama, amalan berjihad itu adalah amalan yang paling utama. Kemudian merupakan perintah Allah. Kemudian memberikan pertolongan kepada orang lain. Yang keempat, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kemudian dihilangkan kesedihan dan kesusahan. Dijanjikan surga. Kemudian mendapatkan rezeki bahkan ketika telah wafat. Diampuni dosa-dosanya, diselamatkan dari siksa kubur, aman di hari kiamat, diberikan mahkota kewibawaan dari yakut, memberi syafaat bagi 70 anggota keluarganya, serta dinikahkan dengan bidadari surga. Sungguh begitu mulia yang dilakukan oleh para tenaga medis. Semoga mereka semua mendapatkan ke-13 keutamaan dari jihad. Allahumma amin. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang